Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Edriana Nordin dalam channel Edriana Views. Kali ini kita bertemu dengan orang yang luar biasa. Beliau mengembangkan songket Sumatera Barat. Kita menyebutnya sulam tangan dan sulam bordi kerancang dari Sumatera Barat. Beliau adalah Ibu Henny Adli. Karya Ibu Henny Adli itu terjamin kualitasnya dan juga bahan-bahan yang dipakai adalah bahan-bahan yang super, bahan-bahan yang premium dan kelas tinggi. Mari kita berbincang-bincang dengan Ibu Henny Adli dari Kota Padang. Assalamualaikum Bu Henny. Salam Bu Edriana. Terima kasih di tengah kesibukan hari ini, di tengah kehebohan di sini, kita bisa berbincang-bincang tentang songket dari Sumatera Barat. Sejak kapan Bu Henny tertarik untuk mengembangkan songket ini? Untuk seni kerajinan budaya Minang Kabau ini, Henny memulainya sudah sejak tahun 1990. 1990. Jadi sudah 32 tahun berkarya. Bu Henny, kalau kita melihat songket, itu kan betul-betul colorful, warna-warni. Tapi bagaimana tips buat orang-orang kalau ingin memilih songket? Seperti saya, kalau saya ingin memiliki songket yang khas, yang sangat bercerita terhadap tradisi Minang, apa yang harus saya utamakan dalam memilih? Untuk karya tenun songket Minang, kita harus tahu Minangkabau itu, songketnya itu kaya dengan motif. Jadi dari selembar kain songket itu ada sekitar 2 meter. Itu kalau zaman dulu kala, itu satu lembar kain itu bisa sampai 150 macam jenis motif. Seperti ini. Ya, ini kan seperti ini. Ini 1, 2, 3, 4. Kalau zaman dulu itu bisa sampai 150 jenis motif dalam satu kain songket. Sekarang untuk generasi saat ini tidak sampai. Tidak ada yang bisa menyanggupi membuat tenunnya sampai 100, di atas 100 motif. Ya. Jadi ini tenunan kita Minangkabau ini tenunan yang sangat tekniknya sangat sulit, boleh dikatakan di seluruh dunia hanya ada satu-satunya di Minangkabau. Ini teknik tenun songket Minang. Kalau untuk ikat sama kita sebanding dengan tenun ikat geringsing di Bali. Geringsing Bali itu tenun ikat double ikat satu-satunya juga di dunia. Begitu juga tenun songket Minang itu satu-satunya teknik tenun ini, tidak ada di Indonesia dimanapun orang membuat teknik tenun ini yang bisa. Jadi hanya satu-satunya di Minangkabau. Nah Bu Henny, di songket itu katanya ada yang benang 1, benang 2, benang 3. Itu artinya apa? Benang 4? Ya, jadi itu teknik dalam menyongket, ya. Teknik dalam menyongket itu benang 1 dia dikerjakan dibuat dengan 1 helai. Ya, seperti ini ya. Ini benang berapa ini? Ini kan benang 1. Ini kita lihat benangnya Bu Edriana. Ini benang sutra halus. Terus dikerjakan 1 helai. Jadi ya benar-benar 1 lembar. Jadi 1 helai dimasukkan 1 helai itunya ya. 1 helai benang, 1 helai benang emas. Jadi dengan 1 helai itulah dinamakan ditenun. Ya, kalau bahasa Indonesia disulam ya, kalau di Minang dicukia, dicungkit bahasa Indonesia. Gitu ya. Itu dengan 1 helai benang sehalus ini. Jadi selembar kain yang dibuat satu gitu ya? persatu ya. Jadi itulah yang dinamakan benang 1. Tapi kalau benang 2, jadi 2 helai benang. Jadi 2 helai benang sutra ini jadi lebih besar-besar gitu ya benangnya. 2 helai benangnya sutra, emasnya. Jadi jadilah dia benang 2. Jadi kualitas ditentukan juga oleh benangnya. Benang 1 itu yang paling halus.
benang 2, benang 3 sampai benang 4. Dan yang paling mahal juga benang 1 Bu Heni ya. Dan bahan dari si tenunnya. Jadi bahannya benang lusinya kita pakai benang sutra, pakannya pakai sutra, terus benang emasnya kita juga pakai yang emasnya dicelup dengan emas murni. Jadi beda. Kenapa dia kilaunya beda? Jadi itu. Bu Heni, kalau benang satu songket ini berapa lama membuatnya? Kalau benang 1, kalau sutra, benang lusinya sutra, itu kalau yang sudah dengan motif yang banyak, itu bisa yang ahli itu 4 bulan sampai 6 bulan. Kalau benang 2? Benang 2 itu lebih cepat. Lebih cepat. Iya. Benang 4 itu lebih cepat lagi Lebih gitu ya. cepat lagi, bisa 1 bulan. Jadi pada masyarakat di Sumatera Barat juga songket ini juga menunjukkan kelas sosial juga. Karena pada keturunan-keturunan raja dulu ya, itu kan memakai kain-kain songket. Jadi sebetulnya Bu Nana, ini bahan-bahan tenun songket, sulam, kerajinan seni budaya ini kan barang yang digunakan oleh kerajaan, kebutuhan dari raja-raja. Jadi acara-acara adat kerajaan. Jadi ini seni budaya yang dulu hanya dipakai oleh raja-raja, lingkungan orang keturunan raja. Sekarang kita sudah boleh, siapa saja boleh pakai, karena kita dengan tujuan melestarikan supaya ini tetap ada gitu. Kalau dulu ini hasil orang raja-raja yang pakai. Jadi sekarang yang bisa pakai ini semua masyarakat, tapi dengan klasifikasi kualitasnya. Kualitasnya yang menentukan. Dan juga bahan dasar. Jadi yaitu tadi benang 1, benang 2, benang 3, benang 4. Dan juga ada yang dari sutra, jadi lembut. Tapi juga ada yang dari kain benang biasa, benang katun ya itu. Jadi makin berat juga dia, sintetis, ya betul. Nah Bu Heni, di sini kan juga selain ada songket, ini juga ada, kalau bahasa Bu Heni tadi selendang apa? Sulam. Selendang sulam. Ya, sulam tangan. Sulam tangan. Sulam bodir kerancang. Sulam bodir kerancang. Nah, jadi ini adalah contoh sulam kain apa? Sulam bodir kerancang. Oh, sulam bodir kerancang itu baju atau? Ada yang baju, ada yang seperti ini sulam bodir kerancang. Oh. Ya. Ini khasnya Heni Adli. Saya punya warna merah ini, sahabat Adriana. Cantik sekali. Sulam bodir kerancang. Jadi kalau Heni bilang bodir aslinya Indonesia itu ini, karena ini dikerjakan dengan tradisional, dengan mes tangan, dengan kaki. Kalau sekarang bodir-bodir yang kebanyakan dilihat dipakai itu sudah ahli teknologi. Itu mesin komputer, mesin juki, yang mana lubangnya ini tidak dikerancang, itu dibakar. Jadi hasilnya sudah beda. Jadi sahabat Adriana, waktu kecil-kecil saya suka melihat itu saudara-saudara saya itu membuat kerancang ini biasanya untuk mukena, buat mukena orang ya Bu Heni ya. Jadi dikasih ram, digunting. Nah nanti itulah yang bisa buat mukena. Oh ini juga mukena ya. Ya. Aduh cantik banget. Jadi bisa dibikin jadi mukena. Ini halus. Ini sebetulnya ini udah dibolong-bolong kerancang ini benang ini ya. Jadi dijahit. Jadi namanya kerancang. Di Minangkabau kita kaya dengan aneka macam jenis sulam. Jadi sulaman yang ada di seluruh dunia, di seluruh Indonesia itu ada di Minangkabau. Semua jenisnya. Jadi betapa kayanya potensi seni budaya yang ada di Minangkabau ini. Jadi itulah yang Heni explore, kita angkat, kita buat desainnya, kita perkenalkan. Ya itulah sampai 32 tahun. Jadi ini sulam, ini namanya sulam tangan Suji Cahya. Suji Cahya ini nih kalau gitu Koto Gadang ya ininya, bukan? Suji Cahya ini dibuat oleh para pengrajin dari daerah Koto Gadang. Tapi untuk desainnya
Itu Henny Adli yang menciptakan desainnya. Terus ada sulaman Kapalo Same. Kapalo Same nih. Kapalo Same itu di Minang mana ya Kapalo Same? Kapalo Same itu ada 2 macam. Nih Kapalo Same ya. Ada Kapalo Same. Ah, ini namanya sulam Kapalo Peniti kalau bahasa Indonesia. Ya, Kepala Peniti. Sulam Kepala Peniti ini juga historisnya satu-satunya sulam jenis kepala peniti ini ada di dunia hanya di Minangkabau. Coba. Jadi itulah ini perkenalkan untuk selalu ini harus ada, jangan sampai punah. Jadi sulam kepala peniti ini ada 2 jenis di Minangkabau. Jadi ini ada yang tertutup, ada yang jenisnya terbuka. Nih terbuka. Nah, jadi kepala peniti aja ada 2 macam. Ini seperti ini. Di sini ini namanya sulam tangan juga, tapi sulamnya timbul. Jadi di atas kain. Ya, jadi kita merancang sebuah, jadi bisa dirangkai seperti ini. Jadi ada yang timbul, ada yang berlubang, ada yang datar, itu sulam suji. Kebetulan Henny basic ilmunya sarjana tata busana, jadi ahli di bidang fashion. Jadi Henny tahu bagaimana merancang motif, membuat pakaian. Jadi Henny sebagai ilmunya bidangnya itu. Makanya tidak diragukan lagi bagaimana karya-karya produksi yang dibuat oleh Bu Henny itu selalu merupakan jaminan mutu, bukan hanya dari teknik menenun, teknik songketnya, tapi juga pewarnaan, warnanya juga sangat eksklusif, dan juga motif-motifnya. Makanya kita Dari bahan juga kualitas bahannya terutama ya selalu bahan silk. Tadi yang juga dikatakan oleh Bu Henny adalah kalau benang emasnya betul-betul dicelup dengan emas gitu ya. Bu Henny di sini kan juga ada pakaian tradisional. Ibu Henny ada tuh kain baju kurung basiba. Jadi orang Minang baju kurungnya itu disebut baju kurung basiba. Mereka punya ciri khas di lengannya ini itu dibikin longgar sehingga para perempuan yang memakainya itu selalu merasa nyaman memakainya. Ya, seperti ini baju kurung basiba ini dengan sulam benang emas kepala peniti. Kepala peniti dan warnanya gold, jadi sangat goldish banget ini. Ya, jadi ini baju kurung basiba. Jadi dulu gadis-gadis Minang, putri-putri raja, itu bajunya, baju kurungnya bersulam seperti ini. Digunakan event-event pesta, ada perkawinan, pernikahan, malam Mbak Inai. Jadi semua acara-acara di Minang itu yang digunakan oleh raja-raja Minang dulu kalanya. Jadi siapa yang pakai sulam-sulaman yang seperti ini mencerminkan ya suatu prestis lah. Ini keluarga yang berpunya. Gitu. Ini kan juga kain-kain tenun yang ada di sini kan harganya juga tidak murah ya, mahal-mahal. Nah, Bu Henny ini kan sebetulnya pemasarannya juga pasti nggak mudah ya, pasti sulit juga. Tapi gimana Bu Henny bisa tetap bertahan, mensiasati hal-hal seperti ini? Gimana mengembangkan pasar supaya pasar itu juga terlatih memilih bahan, memilih kualitas yang bagus, yang tinggi, sehingga bagi mereka harga itu nanti juga akan menjadi disesuaikan dengan kualitas. Betul, sesuai nilainya. Nah, Bu Henny gimana bisa bertahan dalam situasi seperti sekarang? Ya, sebetulnya kalau karya Henny Adli itu kan memang benar-benar limited ya. Kita ciptakan hanya satu. Jadi kan kalau barang-barang ini memang satu, pasti dengan bentuk yang bagus. Ibu-ibu yang sudah tahu karya Henny Adli, beliau pasti mengapresiasi. Beliau sudah tahu nggak akan ada di tempat lain. Jadi beliau dengan harga yang ditawarkan dan dengan proses produksi yang begitu lama, dengan sendirinya ya
pada umumnya ibu-ibu yang mengerti dengan seni, mereka banyak yang mau mengapresiasi apa yang Henny lakukan, sehingga sampai saat ini karya-karya Henny Adly tetap dikenang dan tetap lestari. Ini satu helai selendang seperti ini satu helai selendang 1 tahun nih. Ini 1 tahun loh bikinnya. Jadi ini menyulam, bunganya disulam pakai tangan dulu. Sulam tangannya ini 6 bulan paling cepat. Paling lambat bisa 8 bulan. Terus dikerancang. Nah, buat bikin kerancang juga 4-6 bulan. Jadi satu helai selendang ini 1 tahun. Jadi kalau siapnya sudah 1 tahun, kita hitung aja deh UMR 1 hari itu orang kerja kasar ya 3 juta sebulan. Ini kerja seni. Kita jualnya berapa kira-kira kalau nilai 1 tahun biaya produksi? Kalau kita ambil ya seperti teman-teman bilang, kamu jual songket kamu berapa? 35. Wah, kalau saya nggak mau, ini songket kamu ini hanya satu-satunya loh di dunia tekniknya. Itu saya akan jual 100 juta loh. Saya nggak akan jual dengan senilai mahal itu. Yang penting biaya produksi saja. Jadi dengan apa yang kita angkat nilai seninya dan harga, ini sebetulnya belum sesuai. Aneka jenis sulam itu ada di Museum Henny Adly di Lubuk Minturun di Padang. Museum Henny Adly di Lubuk Minturun di Kota Padang. Jadi sahabat Edriana, kalau ingin mencari kain songket yang berkualitas dengan karya seni yang tinggi atau juga sulaman-sulaman karya seni yang tinggi, itu memang Ibu Henny Adly lah tempatnya. Karena kita tidak akan mendapatkan tiada duanya. Jadi sahabat Edriana, jangan khawatir, nanti kita akan bertandang, kalau orang Padang mengatakan berkunjung itu bertandang ke Museum Henny Adly di Lubuk Minturun, Kota Padang. Bu Henny, terima kasih banyak atas waktunya. Saya senang sekali bisa berbincang-bincang. Bu Henny yang kaya pengetahuan dan juga punya nilai seni yang tinggi. Untuk mendapatkan karya Henny Adly, sekarang Henny Adly ada di Sarinah. Itu sekarang Sarinah baru. Jadi kita bisa melihat karya Ibu Henny Adly di Sarinah. Terima kasih banyak Ibu Henny Adly. Kapan-kapan kita berkunjung ke Lubuk Minturun. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Tayangan Inspirasi.